Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Nur Alfiana, NIM 40014200048 dari Program Studi Pendidikan IPA Rombel A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Google Scholar untuk memenuhi tugas pengantar ilmu pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Nur Alfiana. Di sini untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Google Scholar. Google Scholar ini penting untuk bekal kamu sebelum masuk ke MA jurusan riset IPS ya. Jadi nanti kamu kalau belajar di MA jurusan riset pasti akan mengenal lebih jauh tentang apa itu jurnal. Nah, jurnal itu tidak sembarang ada di internet, tetapi khusus di Google Scholar, oke? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Mbak akan share screen PPT tentang Google Scholar ya. Nah, apakah udah terlihat? Ya. Oke. Nah, pada zaman modern ini, kamu pasti udah pernah mendengar apa yang dinamakan internet, iya kan? Iya. Apa itu internet? Internet adalah salah satu sumber informasi yang banyak digunakan oleh semua orang. Misalnya, oleh pelajar dan mahasiswa, internet digunakan untuk mencari referensi terkait topik pembelajaran ataupun penelitian. Sedangkan oleh masyarakat umum, internet digunakan untuk mencari informasi terkait topik harian. Nah, namun sangat disayangkan, tidak sepenuhnya informasi dan referensi yang ada di internet itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengapa demikian? Karena setiap orang dari kalangan manapun, dari usia berapapun, berhak atau bebas untuk menulis dan menyebarluaskan informasi melalui internet tanpa melalui proses penyaringan. Sehingga sebagai pelajar dan mahasiswa harus ekstra berhati-hati untuk mencari referensi melalui internet. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, Google telah menghadirkan fitur yang dinamakan Google Scholar atau Google Cendekia. Google Cendekia ini tujuannya untuk membantu para pelajar atau mahasiswa dalam menemukan referensi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya berupa jurnal atau artikel ilmiah, seperti itu. Nah, coba Arfan, tadi Google Scholar itu tujuannya untuk apa? Untuk mencari jurnal atau artikel. Baik, benar. Nah, jadi jika kamu ingin mencari referensi baik terkait topik pembelajaran ataupun penelitian nantinya, alangkah lebih baiknya jika kamu mencarinya melalui Google Scholar, karena Google Scholar itu lebih jauh menyaring hasil pencarian yang berasal dari sumber ilmiah yang dapat dipercaya seperti website universitas, misalnya di UNES. UNES atau Universitas Negeri Semarang itu memiliki website yang dinamakan unes.ac.id atau bisa juga dari perpustakaan atau jurnal ilmiah. Nah, pada Google Scholar juga terdapat fitur-fitur yang harus kita pelajari ya hari ini. Sebentar. Mungkin kamu juga belum tahu caranya untuk membuka Google Scholar ya. Jadi setelah membuka, mungkin kalau pakai laptop nanti bisa membuka Firefox atau Google Chrome juga boleh. Kalau membuka HP nanti tinggal di Google, tuliskan saja Google Scholar seperti ini. Share screen saya masuk kan? Iya.
Nah, setelah gini, kamu bisa menekan yang Google Scholar ini ya. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi, ini Google Scholar atau nama lainnya Google Cendekia kalau di Indonesia. Nah, untuk fitur pertamanya, ini ya, ini dinamakan search atau kolom pencarian. Jadi, kolom pencarian itu digunakan untuk mengetik kata kunci dari topik yang ingin kamu cari gitu. Misalnya tentang kamu ingin meneliti tentang kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah, kamu bisa menuliskan kata kunci kesejahteraan masyarakat pada kolom pencarian ini. Nah, nanti hasilnya, nah ini kan ada beberapa nih. Ini hasilnya adalah jurnal atau artikel yang paling relevan dengan kata kunci yang kamu ketik, juga jurnal atau artikel yang banyak dikutip oleh pelajar dan mahasiswa lain, seperti itu. Nah, setelah tampilan keduanya kan seperti ini ya. Ada fitur kedua nih, namanya Advanced Search. Di mana letaknya? Di sini. Jadi, klik sidebar halaman utama yang ini, kemudian ini advanced search atau penelusuran lanjutan. Jadi kalau misal kamu udah nyari kesejahteraan masyarakat ya, tapi udah kamu baca-baca, baca-baca dari sini, nah ternyata belum ketemu nih. Kamu bisa mencari jurnal lain yang dengan kata kunci yang sama atau kurang lebih sama dari sini penelusuran lanjutan. Ini ada beberapa ketentuannya, kamu bisa tuliskan ini ya. Nah, gitu. Untuk fitur selanjutnya ada My Library. Apa itu? My Library itu digunakan misal ketika kamu sudah menemukan jurnal atau artikel yang kamu maksud, yang kamu cari ya. Nah, terus kamu pengen menyimpannya nih, ingin menyimpan supaya kelak suatu saat atau suatu hari jika kamu butuh, kamu bisa langsung menemukannya. Nah, itu caranya gini. Misal ini jurnal yang kamu cari ya. Nah, buat nyimpannya itu tinggal klik icon bintang ini seperti itu. Nanti untuk mengaksesnya kamu bisa klik sidebar halaman utama, lalu pilih koleksiku atau library dengan icon bintang ini. Nah, nih udah muncul di sini nih, gitu caranya. Paham Arfan? Paham. Oke. Yang fitur selanjutnya atau yang keempat ini ya, ada juga fitur alert atau pengingat. Tujuannya untuk ketika kamu mengikuti suatu topik tertentu, nanti kamu akan menerima pemberitahuan atau notifikasi tentang jika ada jurnal atau artikel yang baru terkait topik tersebut. Misal, ini caranya klik ini terus notifikasi ya. Nah, biar kamu mendapatkan notifikasi ketika ada jurnal atau artikel yang baru dipublikasikan, kamu bisa menuliskan kata kunci yang pengen kamu buat nih, misal kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti ini. Jumlah hasil, tampilkan hingga 10 hasil dulu ya. Terus buat lansiran, kayak gitu. Nah, kelak jika ada orang lain yang mempublikasikan jurnal atau artikel baru terkait kesejahteraan masyarakat, nanti kamu akan dapat notifikasi melalui email ini. Nah, makanya pas tadi kamu masukkan email yang kamu gunakan gitu. Paham ya, Arfan? Paham. Oke, selanjutnya ada fitur related articles. Nah, ini maksudnya apa sih? Related articles itu maksudnya jika kamu sudah menemukan jurnal atau artikel yang kamu maksud, ya kan? Nah, tapi kamu juga pengen mencari jurnal atau artikel lain yang serupa kayak itu loh. Caranya dengan menekan ini artikel terkait. Nah, nanti yang muncul ini bisa jadi penulisnya sama kayak yang tadi atau mungkin
kata kuncinya yang sama, atau kalau enggak judulnya mirip, seperti itu. Nah, terakhir, fitur sumber referensi. Dengan mengklik ini, tanda petik ini, kutip ini sumber referensi, ada yang dalam format MLA, atau ISO N690 ya. Nah, ini tujuannya untuk mengutip dengan cepat, membantu kita membuat daftar pustaka. Jadi kamu kalau mengutip suatu kalimat dari suatu jurnal gitu, kamu harus mengikut sertakan nama penulis, tahun, dan judul jurnal dalam format yang seperti ini untuk menghindari plagiarisme gitu. Nah, kalau format yang sering digunakan biasanya format apa gitu. Nah, mungkin kamu belum terlalu paham ya plagiarisme itu apa. Plagiarisme itu mungkin yang sering kamu dengar plagiat. Plagiarisme itu kegiatan menjiplak atau meniru atau mengaku-ngaku hasil karya orang lain menjadi hasil karya diri kita sendiri. Nah, plagiarisme itu tidak diperbolehkan. Karena plagiarisme juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Gitu. Paham ya, Afan? Paham. Oke. Kesimpulannya ya. Jadi, alangkah lebih baiknya jika kamu ingin mencari referensi baik tentang pelajaran ataupun penelitian, hendaknya melalui Google Scholar karena pasti terjamin kebenarannya, karena kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Benar. Nah, Sudah paham? paham. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy ya. Sampai jumpa lagi. Nah.